Pemirsa, puluhan jenazah sempat menumpuk di RSUD Jombang, Jawa Timur karena mengantri untuk dimakamkan sesuai dengan protokol penanganan jenazah COVID-19. Penumpukan ini dikarenakan petugas kewalahan akibat banyaknya pasien yang meninggal setiap harinya. Kondisi ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih patuh akan protokol kesehatan. Puluhan jenazah berderet antri di RSUD Jombang, Jawa Timur, Rabu sore. Tak hanya di depan kamar jenazah, antrian juga mengular hingga ke lorong-lorong rumah sakit. Tumpukan jenazah ini merupakan pasien COVID-19 dan penyakit lainnya. Tim BPBD Jombang diturunkan untuk membantu petugas RSUD yang kewalahan dalam melakukan pemulasaran dan pemakaman dalam menangani jenazah yang meninggal dunia. Dalam sehari, jumlah warga yang meninggal dunia rata-rata mencapai 25 orang. Jumat pagi, kondisi kamar jenazah RSUD Jombang kembali normal setelah sebelumnya penuh oleh antrian jenazah dan keluarga pasien. Hanya tampak 3 jenazah yang hendak dimakamkan oleh petugas. Agar antrian tak terulang kembali, pihak rumah sakit memasang tenda dan menyiapkan peti jenazah tambahan. Sementara itu, Bupati Jombang telah mengerahkan relawan tambahan dari BPBD dan TNI untuk membantu petugas di RSUD Jombang. 7 lorong yang menuju kepada kamar mayat, terutama dalam hal ini di bagian pemulasaraan. Nah, jadi masalahnya mungkin karena image yang tercipta dari hasil viral itu, hasil publikasi oleh media itu diterima salah oleh sebagian masyarakat, maka yang dipersalahkan rumah sakit. Sebetulnya rumah sakit itu sudah maksimal. Peristiwa ini menjadi peringatan kepada kita semua untuk patuh akan protokol kesehatan agar jumlah penyebaran dan kematian COVID-19 bisa ditekan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Petugas pemulasaran jenazah kewalahan menangani lonjakan pasien yang meninggal. Jenazah COVID-19 menumpuk di lorong rumah sakit umum daerah Jombang, Jawa Timur. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, sudah terhubung dengan Dr. Puji Umbaran, Direktur RSUD Jombang. Selamat siang, Pak Puji. Selamat siang. Baik, Pak Puji, bagaimana kondisi terbaru siang hari ini? Apakah penemukan jenazah pada Rabu sore sudah tidak terjadi lagi, Pak? Alhamdulillah, setelah kita berkoordinasi pada hari Rabu siang, beberapa langkah telah kita ambil. Salah satunya adalah penambahan tenaga dari BPBD untuk membantu kita dalam proses pemulasaran jenazah. Dan kami juga menambah kit untuk proses pemulasaran jenazah. Dan alhamdulillah, Kodim Jombang juga turut serta untuk membantu proses pemakaman. Sehingga setelah pasien dipulasarakan, langsung kami kirimkan ke desa masing-masing untuk dilakukan pemakaman oleh relawan desa yang dibantu oleh BPBD maupun dari TNI Polri. Dan alhamdulillah sejak Rabu sore itu kami percepat paginya dari kumulatif jenazah di 3 hari terakhir 4, 5, 6 itu ada terkumpul sekitar 38. Dan memang kapasitas itu membuat kita tidak mencukupi. Akhirnya memang terjadi penumpukan yang mungkin sempat viral di media massa. Dan alhamdulillah ini sudah tertangani dengan baik. Seperti yang tadi diberikan, sisa 3 jenazah yang siap dipulasarakan dan kita kirimkan ke desa masing-masing. Pak Puji, apakah benar petugas di RSUD Jombang ini kewalahan karena hampir setiap hari banyak sekali angka kematian di sana, Pak? Betul sekali, Mbak. Ini peringatan pada masyarakat, terutama adalah mereka yang melakukan isolasi mandiri. Memang betul di dalam pedoman revisi 5, mereka yang bergejala ringan sedang itu dibolehkan melakukan isolasi mandiri dengan tingkat kepatuhan yang harus dipertahankan. Di samping itu juga mereka seharusnya juga terkontrol kesehatannya, sehingga harus proaktif untuk mencari pengobatan ketika terjadi perburukan. Jangan kemudian menunggu kondisi betul-betul kritis baru lari ke rumah sakit Jombang. Nah, ini yang kemudian menyebabkan hal yang fatal terjadi. Rata-rata kunjungan kami di UGD itu kurang lebih setiap harinya antara di angka 35 sampai 40 pasien. Dan kami harus melakukan screening.
Dari 35 sampai 40% tadi, kurang lebih sekitar 70%-nya memang kondisi berat. Yang 30% bisa kami pulangkan kembali dengan isolasi mandiri. Nah, ini yang kemudian akhirnya menyebabkan tingkat kematian tinggi. Karena mereka datang ke tempat kita rata-rata saturasi sudah tinggal 60, 50, 40, dan itu membuat kita betul-betul kewalahan untuk menangani. Baik, jadi sudah datang dalam kondisi kritis begitu ya Pak Puji ya? Betul. Nah, apakah juga ada kesulitan Pak untuk mencari tempat pemakaman umum di daerah Jombang? Oh tidak, jadi semua pemakaman yang ada di desa itu siap untuk menerima. Cuma memang waktu itu relawan di desa memang belum diaktifkan. Mereka sudah dilatih tapi belum diaktifkan karena mereka belum dilengkapi dengan APD. Sejak Rabu siang itu kami seizin Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati maupun Pak Sekda, kami langsung mengantarkan jenazah ke desa masing-masing dengan kami bekali APD 4 set. Jadi kami langsung bawakan APD untuk para relawan yang dibantu oleh TNI Polri untuk langsung pemakaman. Nah, sudah itu lancar semuanya karena pemulasaran jalan, pemakaman jalan sehingga antrian bisa mengalir dengan cepat. Kamis pagi itu sudah tinggal sekitar 5-6, kemudian ada tambahan, Kamis sore sudah tidak ada antrian. Baik, Pak Puji, selain menambah relawan, apakah ada antisipasi lain supaya kejadian ini tidak terulang kembali, Pak? Ya tentu di internal kami menambahkan tenaga. Alhamdulillah kemarin kami sudah rapat bersama dengan seluruh pejabat struktural. Kami sudah mendapatkan tambahan tenaga untuk pemulasaraan. Kami sekarang punya kurang lebih sekitar 12 tenaga untuk pemulasaraan jenazah. Juga putri juga kita punya sekitar 5 orang untuk pemulasaraan yang putri. Baik. Kemudian kit pun kami tambahkan. Secara internal tidak ada masalah. Dan alhamdulillah kerjasama kita dengan BPD juga lancar. Artinya apa? BPBD standby di semua lokasi pemakaman untuk kemudian dilakukan pemakaman sehingga proses pemakaman cepat, pemulasaran berjalan lancar, antrian jenazah pun juga bisa lancar. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Puji. Semoga masyarakat juga semakin waspada dan patuh akan protokol kesehatan. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.